Halo kelas 7, hari ini kita masuk seni budaya yaitu teater ya dengan materi teknik bermain fragmen yaitu sebagai dasar bermain acting. Jadi yang perlu kita pahami di sini yaitu adalah olah tubuh, olah suara dan olah vokal. Ini silakan kamu ikuti penjelasan Bapak. Baik sobat kelas 7, silakan kamu ikuti penjelasan berikut. Apa itu seni teater? Teater dari kata teatron dalam bahasa Yunani. Bisa dikatakan tempat pertunjukan, gedung pertunjukan, ataupun panggung. Seni teater adalah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Jadi, itu harus kau ingat. Apa itu fragmen? Fragmen merupakan cuplikan atau petikan sebuah cerita lakon yang dipentaskan baik di atas panggung maupun di depan kelas. Fragmen sering juga disebut sebuah pementasan teater dengan durasi yang singkat. Jadi, fragmen ini dia jelas penyampaian makna dalam pertunjukan tersebut. Jadi tidak mementingkan waktu yang banyak. Penampilan fragmen harus didukung oleh kemampuan acting yang baik ya. Jadi kita harus menyesuaikan penampilan kita atau acting kita. Apa itu acting? Acting adalah perwujudan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara, baik secara fisik ataupun psikis. Contoh, perhatikan gambar pertunjukan berikut. Jadi di sana disesuaikan dengan alat atau properti busana masing-masing sesuai karakter aktingnya masing-masing. Untuk menampilkan akting yang baik diperlukan latihan yang tekun dan disiplin. Jadi, kira-kira seperti apa latihannya? Sekarang kita bahas yang pertama itu adalah olah tubuh, olah rasa, dan olah vokal. Tubuh menjadi perhatian penonton saat aktor teater berada di atas panggung. Latihan olah tubuh diarahkan sesuai mendukung kemampuan pemain dalam mewujudkan akting yang baik. Jadi kira-kira bagaimana mewujudkan akting yang baik? Kita awali mulai dengan meregangkan seluruh persendian dan otot tubuh. Mulai dari bagian kepala sampai bagian kaki ya. Silakan kamu amati gambar berikut. Perhatikan meregangkan semua bagian olah badan. Suara merupakan faktor penting karena sebagai penyampai pesan kepada penonton. Penguasaan intonasi, diksi, artikulasi. Setiap kata yang diucapkan harus jelas dan wajar sesuai dengan tuntutan karakter tokoh yang diperankan. Latihan olah suara dapat dilakukan dengan mengucapkan kata vokal seperti A, I, U, E,
O sesuai dengan keterbukaan mulut kita, ya. Contohnya mama, papa, pipi. Bisa dipraktikkan yang di buku kalian halaman 100. Dalam latihan olah suara, terutama yang berhubungan dengan membaca naskah, perlu diperhatikan juga tekanan kata, jiwa kalimat, dan tempo. Tekanan kata, jiwa kalimat, tempo, dan irama. Tekanan kata pada kata tertentu yang perlu ditonjolkan dalam suatu kalimat untuk suatu kepentingan. Jadi supaya diperhatikan tekanan suaranya, ya. Bagaimana kita menyampaikan kalimat yang bagus. Contohnya 10 tahun yang lalu dia terbaring. Jadi perhatikan huruf yang lebih tebal, di situ penekanannya yang lebih kuat. 10 tahun yang lalu dia terbaring. Yang ketiga, 10 tahun yang lalu dia terbaring. Jadi penekanan suara itu harus dibedakan. Jiwa kalimat, usaha atau teknik menghidupkan kalimat dengan bantuan emosi suara. Contoh situasi sedih, apa? Gembira, apa? Jadi ada perbedaan emosi suaranya. Jadi kamu harus mampu membandingkan itu. Tempo dan irama adalah pengolahan suara dengan memperhatikan dinamika. Artinya suara yang dihasilkan tidak monoton tetapi bervariasi, ya. Latihan mengucapkan kata dan kalimat dengan berbagai irama yang berbeda, cepat, lambat, tegas, dan mendayu-dayu. Jadi itu yang dikatakan tadi dinamikanya, ya. Jadi tidak merata dia atau tidak monoton. Supaya kamu pun bisa melafalkan secara langsung. Olah rasa. Akting pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seorang aktor dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai dengan karakter. Jadi itu supaya kamu pahami dasar dari acting, ya. Jadi kamu itu harus mampu mewujudkan pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sesuai dengan karaktermu. Latihan konsentrasi, latihan imajinasi, latihan ingatan emosi. Latihan konsentrasi adalah latihan memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuan. Jadi kita harus mampu konsentrasi supaya kita bisa memusatkan pikiran, ya, artinya fokus. Jadi kita harus fokus. Karena dengan fokus kita bisa meragakan adegan kita. Latihan imajinasi adalah latihan mengolah daya khayalmu seolah-olah hal itu terjadi saat ini dan kamu rasakan. Artinya di sini adalah penghayatan, ya. Jadi sangat dibutuhkan di sini imajinasi dalam menghayati peran. Jadi kamu harus mampu memerankan dengan imajinasi supaya pesan bisa disampaikan dan bisa dinikmati oleh penonton. Latihan ingatan emosi adalah latihan mengingat-ingat lagi
berbagai emosi yang pernah kamu alami ataupun pernah melihat orang lain dengan emosinya. Jadi kalau dikatakan latihan ingatan emosi, ini kembali kepada dirimu ya. Kau harus mampu meragakan itu secara karakter. Baik, sekian penjelasan singkat yang sudah Bapak paparkan tadi. Mudah-mudahan anak kami kelas 7 dapat memahami dan dapat mengikuti ya. Jadi kita cukupkan hari ini, kita lanjut untuk minggu depan. Jadi silakan kau jaga kesehatanmu dan kau ikuti protokol kesehatan. Terima kasih.